Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang menyajikan data dalam bentuk yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi, yang kedua adalah histogram, yang ketiga adalah poligon frekuensi. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan materi berikut ini. Yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Histogram dan poligon frekuensi merupakan penyajian data apabila data yang dikelompokkan dalam kategori atau kelas-kelas yang ditampilkan dalam sebaran frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan jangkauan. Jadi, sebelum membuat histogram dan poligon frekuensi, kita harus tahu dulu datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana langkahnya? Yang pertama adalah menentukan jangkauan dulu. Nah, jangkauan itu didapat dari datum maksimum dikurangi datum minimum atau nilai yang paling besar dikurangi nilai yang paling kecil dari sebuah data tersebut. Yang kedua adalah menentukan banyak kelas interval. Banyak kelasnya. Banyak kelas bisa kita tentukan dengan cara K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, logaritma N. Logaritma N tersebut adalah banyak datanya, banyak data yang tersedia di soal tersebut. Yang ketiga adalah menentukan panjang interval atau menentukan panjang kelas interval. Nah, panjang kelas interval atau P sendiri bisa kita tentukan dengan cara jangkauan itu ini ya tadi ya. Jangkauan dibagi dengan K atau banyaknya kelas. Jangkauannya berapa dibagi dengan banyaknya kelas. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh berikut. Contoh, diketahui nilai ulangan matematika dari 40 siswa kelas 12. Nah, ini datanya ini. Datanya masih dalam bentuk data yang ini, belum bentuk tabel distribusi. Sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, penyelesaiannya, tadi langkah yang pertama adalah menentukan jangkauan. Jangkauan itu didapat dari datum terbesar atau datum maksimum dikurangi datum minimum ya. Nilai atau datum terbesar kurangi datum minimum. Kita tentukan dulu dari data ini manakah yang nilai terbesar, manakah yang nilai terkecil. Oh, dari data ini ternyata didapat. Oh, ini 80 adalah nilai terbesarnya. 40 ini didapat nilai minimumnya atau nilai terendahnya. Sehingga bisa kita dapat datum maksimumnya adalah 80 kurangi 40. Hasilnya berapa? Jangkauannya adalah 40. Ini langkah yang pertama. Lanjut, langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah menentukan banyak interval kelas. Nah, banyak interval kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan logaritma N. N itu banyaknya data. Tadi datanya kan ada 40 siswa. Sehingga bisa kita tentukan 1 ditambah 3,3 dikali dengan logaritma 40. Sehingga kita cari bisa menggunakan kalkulator ya, logaritma 40. Ternyata hasilnya adalah 1,602. Maka kita kalikan dengan 3,3. Hasilnya 1 ditambah 5,28. Hasilnya 6,28. Nah, di dalam menentukan banyaknya kelas interval, tidak boleh dalam bentuk desimal. Maka kita bulatkan ke atas. Pembulatan ke atas berarti bilangan berapapun, 6, berapa, maka dibulatkan ke atas. Sehingga menjadi 7. Kalau pembulatan ke atas, koma berapapun naik ke atas. Sehingga menjadi angka 7. Ya. Itu namanya pembulatan ke atas. 5, berapa ya kalau dibulatkan jadi 6 dan seterusnya. Langkah yang ketiga, menentukan panjang kelas interval. Nah, panjang kelas interval didapat dari jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Tadi jangkauannya adalah 40 dibagi dengan 7 sehingga 5,71. Kita bulatkan sehingga panjang interval kelasnya ada 6. Nah, setelah langkah 1 sampai 3 itu selesai,
maka kita buatkan tabel distribusi frekuensi. Nah, kita lihat dulu datanya di sini ya. Data yang tadi soalnya, daftar nilai siswa 40 siswa. Dari sini tadi didapat tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Dari mana ini? Dari yang tadi langkah 1 sampai 3, yaitu yang pertama adalah menentukan jangkauan, yang kedua adalah menentukan kelas interval. Lah, kelas interval yang disebut dengan kelas itu ini. Kelas ke-1, kelas kedua, ini kelas ke-1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas ke-6, kelas ke-7. Maka di sini ada 7 kelas. Nah, dari sini 7 kelas. Jadi sebelum membuat tabelnya seperti ini, buat dulu 7 kelas dulu. Kotakannya ada 7 ke bawah, barisnya ada 7 ya, barisnya ada 7. Kemudian angka ini didapat dari mana? Dari sini, menentukan panjang interval kelasnya. Panjang interval kelasnya. Panjang interval kelasnya adalah 6 di sini. 6, sehingga kita tuliskan di kelas yang pertama. Nilai terendahnya berapa tadi dimulainya? Yaitu 40. 40 kita hitung. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Sampai 45. Kenapa sampai 45? Ada 6 angka. Dari 40 sampai 45 kan ada 6 angka. Jangan dikurangi, kalau dikurangi nanti ketemunya 5, tapi dihitung. Dari 40, 41, 42, 43 sampai 45, itu kan ada 6 angka. Nah, habis 45 kelas kedua, ya lanjut ini, habis 45 sini 46. 46 dihitung, 46, 47, 48, 49 sampai 51. Nah, di sini. Terus sampai selesai, sampai yang terakhir adalah 76. 76 sampai dihitung sampai 6 intervalnya 6 ya, panjang interval kelasnya 6. Ini sampai 81. Walaupun di sini nilai terbesarnya maksimumnya 80, tidak jadi masalah. Di sini tuliskan aja sampai 81. Nanti kan 80 ikutnya di sini lah. Setelah selesai sampai sini, kamu menentukan frekuensinya, banyak frekuensi. Nah, banyak frekuensi itu didapat dari angka yang ini. Nah, pakainya gimana? Contoh, 58 kita coret 58, masuknya kelas di mana? Oh, di sini 58 ya. Antara 58 sampai 63 kita coret 1. Kemudian 57. 57 ikutnya sini, kelas ke-3. Kemudian 50 ikutnya kelas kemana? Oh, di sini ya, 46 sampai 51 kan angka 50 di sini. Maka ini dari 56 oh masih ikut ke sini kelas ketiga, dan seterusnya sampai yang terakhir di sini 65. Dihitung jumlahnya berapa, nanti dapat frekuensinya. Jadi antara angka 40 sampai 45 ada 9 angka, 46 sampai 51 ada 7 angka, dan seterusnya sampai yang terakhir di sini. Totalnya berapa? Totalnya nanti di sini jumlahkan semua, jumlahnya harus 40 di sini ya. Itu caranya seperti itu. Jadilah sebuah tabel distribusi frekuensinya. Nah, dari tabel distribusi frekuensi ini namanya kelas. Yang ini, angka ini, yang sebelah kiri semua. 40, 46, 52, dan seterusnya sampai yang terakhir ini disebut dengan batas bawah. Ini batas bawah yang sebelah kiri. Sedangkan angka yang sebelah kanan, misalkan saya ambil di kelas ketiga, 57 adalah sebagai batas atasnya. Batas atas, batas bawah, sebelah kiri, sebelah kanan adalah batas atas. Ingat-ingat ini batas bawah, batas atas. Nah, tinggal dilihat, misalkan kelas ke-1, batas bawahnya berapa? 40. Batas atasnya berapa? 45. Oke. Paham ya? Inilah tabel distribusi frekuensi. Histogram. Kalau sudah bisa cara membuat tabel distribusi frekuensi, baru kita bisa membuat histogram. Histogram adalah diagram kotak yang saling berhimpit, yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas. Tingginya menunjukkan frekuensinya, tepi bawah, tepi atas. Ini kata-kata baru ya. Tadi kalau batas bawah tahu ya. Nah, tepi bawah bisa kita tentukan dengan cara batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Ingat-ingat ya, tepi bawah itu dikurangi 0,5, batas bawah kurangi 0,5. Kalau tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Contohnya,
Saya menggunakan tabel distribusi frekuensi yang tadi, yang setelah kita cari, tentukan histogramnya. Nah, penyelesaiannya. Sebelum menyajikan data dalam bentuk histogram, kita terlebih dahulu tentukan tepi bawah dan tepi atasnya. Nah, di sini kan tadi datanya. Soalnya datanya seperti ini, data tabel distribusi frekuensinya. Kita tentukan dulu tepi bawah, tepi atas. Nah, tepi bawah didapat dari batas bawah 40 dikurangi 0,5, hasilnya 39,5. Nah, tepi atas didapat dari batas atas 45 ditambah dengan 0,5. Sehingga hasilnya adalah 45,5. Dan seterusnya sampai kelas yang ketujuh. Kelas yang terakhir, kelas yang ketujuh. Ini 76. 76 berarti batas bawahnya 76 kurangi 0,5 adalah 75,5. Tepi atasnya berarti batas atas 81 tambah 0,5, 81,5. Nah, setelah sudah ketemu tepi bawah dan tepi atas, maka kita bisa buat tabel bentuk histogramnya. Yang tegak adalah frekuensi, yang mendatar adalah tepi bawah. Kita tuliskan tepi bawahnya di sini. 39,5, 45,5, 51,5 sampai 81,5 di sini. Setelah itu kita buatkan diagram batangnya. Atau kotakannya di sini kita buat. Yang pertama adalah kelas pertama 39,5 sampai 45,5 kita buat. Itu 9. Karena frekuensinya 9. Terus kelas kedua dari 45,5 berarti nempel di sini 45,5 sampai 51,5. Jadi bedanya diagram batang dengan histogram adalah kalau diagram batang itu biasanya misah, kalau histogram itu nempel semuanya. Nah, di sininya menunjukkan tepi bawahnya, tepi bawah, tepi atasnya. Gampang ya, mudah ya. Tinggal kita tentukan tepi bawah, tepi atasnya saja, kita gambarkan grafiknya. Yang kedua adalah poligon frekuensi. Poligon frekuensi merupakan diagram garis yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sumbu tegak menyatakan nilai frekuensi, sumbu mendatar menyatakan nilai tengah. Nah, nilai tengahnya bisa kita dapatkan dengan cara batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Contohnya, saya menggunakan tabel distribusi yang tadi sama. Kita selesaikannya. Sebelum menyajikan data dalam bentuk poligon frekuensi, kita tentukan dulu nilai tengahnya. Tadi soalnya kan seperti ini. Kita tentukan nilai tengah. Nilai tengah didapat dari dengan cara batas bawah ditambah dengan batas atas bagi 2. Hasilnya adalah 42,5. Terus tambahkan bagi 2. 46 tambah 51 bagi 2. Ini namanya nilai tengahnya. Dan seterusnya dihitung, ketemunya adalah hasilnya seperti ini. Maka kita gambarkan. Biasa yang tegak adalah frekuensinya, yang mendatar. Kalau di dalam poligon frekuensi, yang mendatar adalah nilai tengah. Tapi kalau histogram tadi yang mendatar adalah tepi bawahnya. Kalau ini nilai tengahnya. Nah, nilai tengah didapat dari ini. Ini kita tuliskan aja. Nah, ini menggunakan diagram garis. Caranya bagaimana? Ini 42,5. Ini tengahnya 9 frekuensinya. Kasih titik dulu. Titik, kasih titik, kasih titik, kasih titik, kasih titik. Setelah itu kita hubungkan. Antara titik-titiknya tadi, hasilnya kita hubungkan. Jadilah sebuah bentuk poligon frekuensinya. Paham ya? Untuk lebih jelasnya lagi, silakan bisa dicoba latihan soalnya. Datanya kita disuruh membuat tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.